Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Jember. Berikut ini adalah materi kekongruenan dan kesebangunan matematika kelas 9. Apa itu kekongruenan? Kekongruenan adalah keadaan dua bangun datar yang memiliki bentuk sama dan sebangun. Dua bangun segi banyak atau poligon dikatakan kongruen atau sama plek gitu ya dalam bahasa Jawa jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, sisi yang bersesuaian sama panjang, dan yang kedua, sudut yang bersesuaian sama besar. Sebagai contoh, ini ada dua bangun trapesium trapesium ABDC dan PHSR jadi kalau kita menyebutnya itu harus melingkar jadi ABDC PHSR seperti itu. Panjang AB dan RS ini sama harus sama panjang. Kemudian CD dan PH CD dan PH juga sama panjang, jadi sisi yang bersesuaian harus sama panjang. Kemudian AC dan PR AC dan PR ini sama panjang, dan BDHS BDHS juga sama panjang dan ini memang AC dan BD ini sama PR dan SH ini sama panjang kebetulan bangunnya seperti itu. Kemudian sudut yang bersesuaian sama besar. Di sini sudut A dan R sama besar, bersesuaian. Kemudian sudut B dan S, sudut B dan S sama besar. A dengan R sama besar, B dan S sama besar. Kemudian C dan P ini sama besar, dan D dan H sama besar. Kebetulan ini trapesiumnya itu memang sudut A dan sudut B, sudut R dan CS sama C dan D, P dan G sama. Kita menyebutnya sebagai trapesium sama kaki seperti ini Oke, kita lanjutkan. Jadi dapat disimpulkan kedua bangun ini adalah kongruen. Oke, kita lanjutkan. Kedua bangun ini kongruen. Ayo berlatih manakah pasangan berikut yang kongruen dan tidak. Kita lihat. Apakah kedua bangun ini kongruen? Apakah kedua bangun ini kongruen? Apakah kedua bangun ini kongruen? Apakah gambar ini ada yang bisa menunjukkan mana yang kongruen, mana yang tidak? Kita bahas satu persatu Di sini di sini adalah segi lima beraturan. Disebut segi lima beraturan karena semua sudutnya sama besar dan semua sisinya sama panjang, dan kebetulan ini 4 sudutnya jelas sama besar dan sisinya di sini adalah sama panjang, satu sama panjang, semuanya sama panjang, jelas ini adalah kongruen Kemudian ini bangunnya saja sudah berbeda walaupun sisinya sama ini adalah belah ketupat dan ini adalah persegi, jelas keduanya tidak kongruen. Kenapa alasannya? Karena sudutnya beda. Di sini semuanya 90 derajat, ini ada yang lancip, ini ada yang tumpul jadi ini tidak kongruen. Sedangkan ini di sini sama-sama persegi panjang. Sama-sama persegi panjang di sini ada coretnya 1. Di sini ada coretnya 1, coretnya 2. Kalau coretnya 2 ini 8, di sini 8, di sini 4, di sini 4. Walaupun orientasinya beda, sebenarnya ini adalah keduanya kongruen. Kongruen karena ada kodenya ini, coretnya ini. Dan ini gambar-gambar ini jelas. Yang kita lihat yang ini kongruen sama mana? A ini kongruen sama C. Memang gambar yang sama. Kongruen itu gambarnya harus sama.
B ini kongruennya sama I, ya. Sedangkan C ini kongruen sama F, dan D ini kongruen sama G, sedangkan E kongruennya sama H, ya. Gambar yang sama di copy paste pasti hasilnya kongruen, ya. Kecuali ini dilebarkan atau dikecilkan, ukurannya juga harus sama, disebut kongruen, ya. Oke. Tunjukkan mana sisi yang kongruen dari bangun di bawah ini. Kita lihat bangunnya adalah, ini adalah bangun rumah. Bukan sekedar bangun, ini bangunan ini, ya. Oke. Nah, tunjukkan mana sisi yang kongruen, ya. AB dan JK. Kita lihat di sini dari A, ya, ke B dan J ke K ini sama. Ini adalah dua gambar yang sama, ya. Jadi AB bersesuaian dengan JK. Kemudian BC bersesuaian dengan KL, ya. BC, ya, bersesuaian dengan KL. Oke. Kemudian CD itu dengan LM, ya. CD ini dengan LM bersesuaian. Oke. DE dengan MN, DE dengan MN juga bersesuaian. AE dengan JN, ya. AE dengan JN ini bersesuaian. Nah, ini jelas bangunnya kongruen, kita tinggal mencari yang bersesuaian. Kesebangunan bangun datar sekarang. Dua bangun dikatakan sebangun jika memenuhi dua syarat. Beda dengan kongruen, ya. Sebangun ini asal ada proporsinya sama. Nah, sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang senilai. Ya, oke. Sekali lagi, sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang senilai. Kemudian sudut yang bersesuaian sama besar. Ini sebangun. Beda dengan kongruen. Kalau kongruen sama persis, ya, sama plek. Nah, seperti itu. Kalau ini, ya, bersesuaian, memiliki perbandingan senilai. Ya, di sini adalah segi panjang, ya, dengan panjangnya 12, lebarnya 8. Ya, dengan persegi panjang, dengan panjangnya di sini 3, ya, dan lebarnya adalah 2. Oke. Maka perbandingannya kita lihat C yang bersesuaian, C ini CD bersesuaian dengan RS, ya, atau CD dan RS, ya. CD dibanding RS, kiri dibanding kanan, ya. CD dibanding RS, ya, sama dengan AB, ya. AB dibanding PQ, kiri banding kanan sama dengan kiri banding kanan, gitu, ya. Jadi di sini 12, di sini adalah 3, ya. CD banding RS sama dengan AB dibanding PQ, ya, oke, sama dengan 12 banding 3. Di sini 12 banding 3, ya. CD-nya di sini 12, RS-nya itu 3, ya. AB-nya ini 12, ya. Kemudian PQ-nya AB dengan PQ, PQ ini 3, sebanding, ya. Ini dengan ini sama dengan ini banding ini, dan sama dengan 4, ya. Dan juga, ya, kita lihat di sini perbandingannya AC, ya, atau CA dibanding dengan PR, ya. AC kiri dibanding kanan, ya, sama dengan BD, ya, dibanding SI, ya, sama dengan 4. Ya, kita lihat di sini perbandingannya 4, di sini perbandingannya 4. Ya, atau kita boleh juga untuk panjangnya. Panjang dari kiri ke kanan ini adalah dibagi 4. Karena panjangnya dibagi 4, lebarnya dari kiri ke kanan juga dibagi 4. Atau sebaliknya, panjang dari kanan ke kiri adalah dikalikan 4, ya. Di sini lebarnya dari kanan ke kiri juga dikalikan 4. Seperti kita menggunakan logika seperti itu juga boleh, ya, lebih mudah malah. Oke. Ya, di sini kedua perbandingannya sama, ya. Nilai perbandingan harus sama, yaitu 4 itu. Oke. Nah, lanjut. ABCD sebangun dengan PQRS, ya, karena sudut-sudutnya sama. Di sini 90 derajat, sini 90, yang bersesuaian sama, ya, dan sisi yang bersesuaian itu memiliki perbandingan yang sama. Sudah, ya.
Jadi kedua syarat ini terpenuhi. Kemudian bangun ABCD dan EFG sebangun. Tentukan nilai X, Y, Z, panjang sisi EF, BC dan HG. Nah, ini adalah gambarnya ya. Mari kita kerjakan. Ya. Yang pertama, nilai X, Y, Z. Ya. Kita akan lihat sudut yang bersesuaian, sudut G. Nah, sudut G ini bersesuaian dengan sudut C. Ya, ini kalau gambar yang kanan ini kita puter kan, orientasinya tempatnya G itu di C, ya. Dan sudut H ini bersesuaian dengan D. H ini bersesuaian dengan D, ya. Oke. Nah, maka ya jelas X-nya ini sama dengan 22,6. Oke, X-nya sama dengan 226. Z itu sama dengan Z, ya. Y sama dengan Z. Di sini Y itu sama dengan Z. Oke. Nah, dan nilainya berapa? 180 dikurangi 22,6. Jadi sudut ini dan ini kalau dijumlah itu 180. Ya. Maka untuk mencari sudut Y tinggal 180 dikurangi 26. Ya, jadi 157,4. Oke. Sudah ketemu ya, X-nya sudah ketemu, Y-nya sama Z-nya sudah ketemu juga karena memang sama ya. Jadi yang A. Dan sekarang yang B ya. Yang B panjang sisi EF. Kita akan mencari pada panjang sisi EF. EF ini korelasinya sama apa? Sisi AB. Ya. EF itu sama AB. Ya. Jadi bersesuaian. Ya, terus kemudian kita lihat di sini EH ya, EH kalau dibagi AD ya, dibanding AD, kiri banding kanan di tempat yang bersesuaian ya. Yang kiri EH ini bersesuaian dengan AD ya. EH banding AD, kiri banding kanan sama dengan EF dibanding yang bersesuaian mana? AB. Ya. Paham ya? Jadi ini dibagi ini sama dengan yang bersesuaian, ini dibagi ini. Kita nyari EF-nya. Oke. Maka kita masukkan nilainya. EH dibanding 15, EH-nya adalah 15 ya. 15, AD-nya adalah 20 ya. EF yang kita cari dibanding AB. Dibanding itu sama dengan dibagi atau per ya. AB-nya adalah 16, maka akan sama dengan EF dengan dikalikan silang ya, 16-nya seolah-olah dikalikan silang ke sini dipindah ya, dikalikan dengan 15 ya, padahal 15 kali 6 bagi 20 ya. Kita akan coret 15 dengan 20-nya sama-sama kita bagi 5 ya, ini dapat 3, ini bagi 5 dapat 6 ya. Kemudian 4 dengan 16 ini bisa dicoret ya, 16 bagi 4 adalah 4, tinggal ngalikan 3 dikali 4 adalah EF-nya 12 ya, dapatkan dari 3 kali 4. EF sudah dapat ya. Kemudian EH kita bandingkan lagi, kita nyari BC ya. EH dibanding AD, sekali lagi EH dibanding AD itu sama dengan FG ya. FG dibanding BC ya. Jadi FG ini bersesuaian dengan BC ya, sama-sama sisi yang paling panjang di sini ya. Kemudian kita masukkan nilainya. EH ya adalah 15 dan AD ya adalah 20 ya. AD 20, kemudian di sini FG ya. FG adalah 20 dibanding di sini ada BC. Nah, BC yang kita cari sama ya, kayak perkalian silang ya. Maka BC kalikan silang ke sini, 20-nya kalikan ke atas, 15 kalikan ke bawah ya, ini seolah-olah pindah gitu ya. Maka BC sama dengan 20 kali 20 bagi 15 yang hasilnya adalah 26,67 cm. Kemudian kita akan mencari HG ya. HG ini kita untuk mencari HG adalah EF kuadrat
kita seolah-olah kasih baris bantu di sini ya, kasih baris bantu di sini. Panjangnya adalah EF dan di sini adalah HG, ini adalah sisi miring ya. Jadi EF dikurangi EH ya, EF kuadrat ya. Terus di sini ya, di bagian bawahnya ini adalah FG ya dikurangi EH. Jadi di sini kasih garis bantu ya. Kemudian panjang yang bawah sini ya, ini kan bentuk segitiga nanti ya. Panjang bawah ini adalah 20 kurangi 15 ya. Maka EF-nya adalah 12 ya. Di sini adalah garis bantunya di sini. Kalau kita kasih garis bantu untuk segitiga di sini adalah 5 ya, 5 kuadrat. Maka 12 kuadrat adalah 144 ditambah 5 kuadrat adalah 25, hasilnya 169. Kalau diakarkan hasilnya adalah 13 ya. Oke. Berikut ini adalah kesebangunan khusus pada segitiga. Pada segitiga siku-siku, jika dari sudut siku-sikunya ditarik garis tegak lurus pada sisi hipotesisnya atau hipotenusanya ya, maka berlaku. Nah, di sini adalah segitiga siku-siku yang ditarik sudut ya tegak lurus ke pusat, ke A-nya ya. Oke. Kemudian ini adalah rumus-rumusnya. Ya, cara menghafalkannya adalah seperti ini. Ya, untuk mencari AB, ya ini kan AB kuadrat ya. Jadi AB-nya nanti adalah BD kali BC-nya nanti diakarkan. Ya, untuk menghafalkannya mudahnya gini. Ya, untuk mencari AB, ya, jadi kalikan BD dengan BC, kayak kejar-kejaran ya. Ditembak ke B, mencar ke D dan ke C ya. Kayak jinak-jinak merpati, didekati malah lari ya. Oke, terus kita lihat lagi untuk menghafalkan AC ya, AC kuadrat ya, kita lihat ya, AC ya, kalau panjangnya AC berarti CD dikalikan dengan CB ya, CD dikalikan ke CB ya, kayak kejar-kejaran lagi, ditembak ke C lari ke sini ya. Kemudian untuk mencari AD ya, ditembak ke D, mencar ke kiri dan ke kanan ya. Jadi kalikan DB dengan DC. Tentu saja nanti untuk mencari AD-nya, DB kali DC-nya ini diakarkan gitu ya. Oke. Kita akan lanjutkan. Nah, contoh soal. Oke. Di sini ada sebuah segitiga ya, terus di sini ada garis. Kalau ada panahnya seperti ini berarti sejajar ya. Hitung panjang BE. Kita ingin tahu panjang BE berapa ya. Segitiga CDE ya, kita perhatikan segitiga CDE ya, ini sebangun dengan ABC A ya, BC ya. Jadi segitiga CAB dengan CDE ini sama ya, oke ya. Nah, maka panjang CE ya dibanding panjang BC, CE dibanding BC, yang kecil dibanding yang besar ya, sama dengan DE itu yang kecil, yang besar adalah AB ya. Jadi seolah-olah ada dua segitiga ya, segitiga CDE dan CAB ya gitu ya, ada segitiga kecil dan segitiga besar. Kemudian kita masukkan nilainya. CE ini adalah 6 ya. Kemudian BC dari B ke C adalah 6 ditambah yang ditanyakan, tambah BE ya. Kemudian DE adalah 5, AB-nya adalah 7 ya. Maka untuk mencari ini kita kalikan silang. Jadi 6 tambah BE itu seolah-olah dikalikan dengan 5, 6 dikalikan dengan 7 ya. Oke, jadi seolah-olah dipindah, bukan seolah-olah dikalikan, memang dikalikan ya, seolah-olah dipindah ya, konsep perkalian silang. Nah, kemudian ini akan menghasilkan ya, 5 kali 6 adalah 30, 5 kali BE adalah 5 BE, 6 kali 7 adalah 42 ya. Kemudian
panjang BE-nya sendiri adalah 30-nya ini seolah-olah dipindah ke ruas ke kanan ya, 42 dikurangi 30, terus habis itu dibagi 5 ya, maka panjangnya adalah 2,4 cm ya, panjang dari BE-nya. Oke, kemudian soal lagi ya, hitung panjang BA, BC dan BD. BA ya, BC dan BD. Kita gunakan rumus kejar-kejaran tadi ya, kesebangunan khusus pada segitiga. Jadi untuk mencari BA ya, untuk mencari BA ya, ditembak ke A mencar ke D dan ke D gitu ya. Jadi AD ya dikali AC ya. Jadi tembak ke A bisa lari ke D dan lari ke C ya, panjangnya maksudnya lari gitu ya. Jadi AD adalah 32, sedangkan AC ini adalah 18 tambah 32 yaitu 50 ya. Jadi ini kalau dikalikan adalah 1600 dan kalau diakarkan 40 ya. Sekarang ya dengan dalil Pythagoras, dalil Pythagoras BC ya, BC ya, kita tadi sudah tahu BA-nya ya, kita tahu BA-nya ini adalah 40 ya, dan ini adalah 50. Ini triple Pythagoras sebenarnya ya. Kalau di sini 40 ya, di sini 50, pasti di sini 30 ya. Jadi kita gunakan triple Pythagoras itu lebih enak di situ ya. Kemudian kita pakai kesebangunan khusus pada segitiga ya, untuk mencari BD dari B ke D ya, B ke D ini kita kalikan dengan BC dengan BA ya. Kalau ditembak ke D lari ke C dan lari ke A tadi ya. Jadi BD ya, ini adalah DC kali AD atau DA ya, DC kali DA ini kita kalikan ya, terus kita akarkan. Hasilnya adalah akar 576 ya, 18 kali 32 sama dengan 24 ya. BC ya, misalnya mau digunakan rumus kesebangunan khusus juga boleh ya. Dari BC nanti akar dari CD dikalikan CA gitu ya, boleh. Tapi menggunakan dalil Pythagoras juga boleh. Jadi kita mana yang mudah gitu aja. Karena di sini sudah 50 ya. Tadi terus kemudian kita tahu ini adalah 40. Jadi langsung saja common sense triple Pythagoras ini pasti 30. Jadi nggak usah selalu memakai rumus kesebangunan khusus, mana yang mudah kita dapatkan gitu saja ya. Nah, contoh soal lagi. Berapa tinggi bukit di bawah ini? Nah, ini menggunakan konsep kesebangunan ya. Kalau kita tanyakan dulu, ini AD ini berapa ya. Akhirnya tujuan utamanya adalah tinggi bukit ya, T nanti ya. Kita pakai Pythagoras ya, atau triple Pythagoras lebih mudah ya. Ya 4, 3 ini pasti 5 gitu. Ya, atau tanda tanya kalau dikuadratkan sama dengan 4 kuadrat tambah 3 kuadrat, maka tanda tanya adalah 16 kali tambah 9 ya, kalau diakarkan sama dengan 5. Ini triple Pythagoras, mudah saja ya. Jadi 4, 3 langsung 5 gitu, lebih cepat kita kerja ya. Nah, kemudian AD dibanding DE ya, AD dibanding DE ya, AD dibanding DE. Jadi yang miring dibagi yang tegak, ini sama dengan yang miring dibagi tegak ya kan. Nah, kemudian 5 dibanding 3 ya, di sini 5 dibanding 3 sama dengan di sini 1540, ini tambah 5. Di sini kan 5 tadi, tambahkan 1540 menjadi 1545 dibanding BC. BC akhirnya bisa kita cari ya, kali silang. BC-nya pindah ke sini, 3-nya ke atas, 5-nya ke bawah. Oke. Nah, kemudian kita coret ya. 1545 dibagi 5 ya, ini akan dapat 309. 309 ini kita kalikan dengan 3, maka BC-nya adalah 927 meter. Oke, jadi tinggi bukit adalah 927 meter. Oke, latihan. Nah, tentukan nilai X dan Y ya. Nah, di sini ada
trapesium kuning dan trapesium hijau. Tentu saja di sini 110 korelasinya, kalau di sini pasti kita bisa tebak ya, di sini 128 ya. Oke. Dan di bawahnya 110 ini adalah Y. Di sini pasti berkorelasi dengan Y, ya kan? Ya, di bawahnya 128 adalah X, berarti di sini X-nya kan gitu ya. Tentukan nilai X dan Y sekarang. Ya. Kita di sini adalah nilai X, ya, di sini adalah nilai Y, dan dua ini adalah dua bangun yang kongruen. Ya. Di sini korelasi Y ini pasti dengan DA ya, pasti dengan 12 ya. Ini yang paling panjang pasti berkorelasi dengan ini. Jadi ini mudah saja ya. Tentukan EF. Ya, EF. Nah, ini adalah segitiga kecil, ini adalah segitiga besar. Ya, segitiga kecil, di sini segitiga besar. Ya, kemudian kita akan menggunakan perbandingan kesebangunan yang sudah kita pelajari. Ya. Terus ini adalah sebuah pohon, ini segitiga kecil, ini adalah segitiga besarnya. Ya, segitiga kecil, di sini segitiga besar, dan keduanya bisa kita bandingkan dengan kesebangunan. Ya, pada gambar di samping tinggi tongkat PQ, ya, PQ sesungguhnya adalah 4 meter. Ya, panjang bayangan adalah 15 meter dari sini ke sini. Panjang bayangan dari tongkat ya, maksudnya 15 meter. Jika panjang bayangan pohon adalah 30 meter, tentukan tinggi pohon. Ya. Nah, untuk soal-soal ini silakan dicoba dan jawabannya diberikan di kolom komen ya, kita akan diskusikan di situ. Oke. Untuk materi ini cukup dulu, kita akan ketemu lagi pada materi berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.